Ya, assalamualaikum Bang Andi. Mohon maaf, kita di bidang itu kita belum paham, artinya kita masih nol. Karena kita itu kan sering perjalanan di syariat juga, kita sholat sering kita tinggalkan, kadang gitu kelewat waktu gitu Bang Andi. Jadi kalau misalnya kita belajar di tarekat ini, kita berdn, kita selalu aktif, apakah kita harus sejalan dengan syariat itu Bang Andi, gitu maksud saya. Kalau misalnya kita meninggalkan syariat sholat waktu itu, apa kita masih punya utang apa tidak, gitu Bang Andi. Kita di bidang sholat ini kita belum paham gitu, apa ini sejalan gitu Bang Andi, maksud saya. Assalamualaikum Bang Andi. Bang, ini saya mau nanya Bang, kita biar nggak putus di end, gimana caranya Bang supaya kita tuh selama 24 jam kita tuh nggak putus di end gitu Bang. Tapi giliran saya lagi sendiri gitu, saya bisa giliran saya ngobrol sama teman sama siapa gitu kita lupa gitu Bang. Supaya kita tidak putus, gimana caranya Bang? Mohon penjelasannya Bang. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mawardi. Jadi zikir nafas ini bukan toriko, ya. Kita harus pahami. Jangan nanti dianggap pula wah zikir nafas sudah jadi toriko. Jangan. Kita ini bukan toriko. Beda dengan toriko-toriko tertentu. Tapi kalau kita mau artikan toriko itu kan jalan. Nah, jadi lebih enak jalan menuju Allah. Dan ini bukan dibilang toriko. Dan dalam zikir nafas ini jangan kita anggap bahwa setelah kita paham hakikat maka syariat kita tinggalkan. Itu pemahaman yang salah. Justru kita kalau betul-betul paham hakikat, kita akan kembali kepada syariat. Yang dahulunya nggak pernah sholat jadi sholat, yang dahulunya malas sholat jadi sholat. Karena begitulah orang yang benar-benar paham hakikat. Kalau dia bilang saya paham hakikat ma'rifat, saya sudah kenal Allah, lalu dia nggak mau sholat, berarti orang tersebut belum paham. Ya, justru orang yang paham pasti akan kembali kepada syariat. Ya, mudah-mudahan paham ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jangan pula dianggap kita hanya sebatas belajar DN terus nggak sholat lagi. Jangan, itu salah pemahaman. Lantas yang kedua, mengenai zikir yang tiada putus, sebenarnya kita harus pahami dulu makna zikir. Bang, bagaimana biar DN saya tidak putus? Ya, kita pahami dulu zikir yang hakikat zikir itu apa. Kalau kita memahami hakikat hakikat zikir itu menyebut hu Allah, kita menganggap dengan DN 24 jam, dengan berzikir nafas 24 jam menyebut hu Allah, itu salah pemahaman. Karena mustahil ada orang yang bisa menyebut hu Allah 24 jam, itu mustahil. Karena apa? Kita banyak kegiatan, banyak yang harus kita fokus pada kesadaran, ya. Jadi yang betul tuh zikir yang 24 jam itu yang bagaimana Bang? Kesadaran kita kepada Allah yang 24 jam, itu yang betul. Saya ketika sendiri Bang, sadar saya kepada Allah, sambung saya kepada Allah. Tetapi ketika saya sudah ngobrol sama teman, hilang zikir saya Bang. Ya berarti itu kita nggak paham. Memang kalau kita ngobrol sama teman bisa nyebut Allah, susah. Ya, susah kita udah ngobrol karena kesadaran kita sudah terpisah-pisah. Jadi yang benar adalah kita itu on kepada Allah, sadar kepada Allah, bukan 24 jamnya nyebut nama Allah, tapi kesadarannya yang 24 jam. Ya. Kita bergerak, kita berjalan, kita beraktivitas, mau ngapain aja kesadarannya yang selalu tersambung kepada Allah. Bagaimana Bang biar
Kesadaran itu bisa selalu tersambung, ya makanya dilatih dengan zikir napas. Zikir napas inilah penginstalan, pengaktifan kesadaran jiwa. Jadi kalau kesadaran jiwa kita sudah aktif, di situ baik dalam kondisi duduk, berdiri, berbaring, kita itu akan selalu on kepada Allah, baik menyebut nama Allah maupun tanpa menyebut nama Allah. Ya. Contohnya saja ketika kita bekerja. Kita bekerja kan menggunakan tangan, ya kan? Ketika tangan kita bergerak, kita bekerja menggunakan tangan, bergerak, memegang, apalagi mengangkat. Ya sadari saja siapa yang memberi tenaga itu. Itu orang yang sudah sadar, pasti itu sudah zikir namanya. Ya Allah, berkat kuasamu, berkat daya darimu, aku bisa mengangkat barang ini ya Allah. Tidak ada kekuatanku ya Allah, kecuali engkau yang memberi kekuatan. Karena kekuatan darimu lah aku bisa mengangkat barang, aku bisa bekerja. Orang yang sadar seperti itu, itulah orang yang sudah berzikir. Ya. Kemana lagi? Kemanapun kita menghadap, di situ wajah Allah, ya kan? Kita pergi ke rumah teman, kita ngobrol sama teman, kita melihat teman kita, ya. Pernah nggak kita syukuri nikmat mata ini? Terima kasih ya Allah, masih bisa melihat aku. Terima kasih ya Allah, semua ini atas penglihatan darimu ya Allah. Ya, kalau ada orang yang bisa seperti itu, berarti orang tersebut tersambung kesadarannya kepada Allah. Berarti orang tersebut sudah berzikir kepada Allah. Ya. Jadi bukan menyebut nama Allah 24 jam. Jangankan kita 24 jam. Pagi kita zikir, begitu bangun dari tempat zikir, ngobrol kita sama istri, ngobrol sama anak, ngobrol sama teman. Mana bisa lagi nyebut nama Allah, ya. Jadi kesadarannya lah yang 24 jam. Kesadarannya lah yang terus tersambung, tidak pernah putus. Kalau kita belum mampu, ya kita latih terus. Memang akan ada putus sambung. Ya. Kita ini bukan robot. Kalau robot bisa diprogram tersambung terus. Nah, kalau kita ini kan tetap ada lalainya. Ya. Tetap ada lalainya. Apapun kita dalam kehidupan, bawa Allahnya itu. Kesadaran kita tersambung terus kepada Allah. Apa yang kita pandang, bisa nggak menyaksikan Allah, ya kan? Apapun yang kita lihat, apapun yang kita lakukan, ya. Bergerak saja kalau kita paham hakikatnya ini daya dari Allah, kuasa dari Allah, ya. Kita itu sudah zikir namanya. Nggak usahlah kita bekerja, mau minum kopi aja. Begitu kita angkat kopi, kita sadari, kita angkat gelas kopi itu kan. Aku sadari ya Allah, berkat kuasamu ya Allah, aku bisa angkat gelas kopi ini. Kekuatan darimu ya Allah. Coba kita lumpuh, bisa ngangkat gelas kopi? Nggak bisa. Lalu apa lagi? Kita minum kopinya. Terima kasih ya Allah, berkat rasa darimu aku bisa paham nikmatnya kopi. Aku bisa masih rasakan rasanya kopi, manisnya kopi. Itu baru rasa kan? Apalagi kita telan itu air kopi itu. Udah kita waktu minum kita telan. Ya Allah, berkat kuasamu ya Allah bisa aku telan. Coba kita nggak ada dikasih kekuatan, nggak bisa nelan lagi. Ya. Nah, orang-orang yang seperti itu, itulah yang dibilang zikir tiada putus. Dalam segala gerak, baik diam, baik bergerak, selalu ada Allahnya. Apapun dia kembalikan kepada Allah. Engkau lah semua ini ya Allah. Ya. Nah, itulah zikir yang 24 jam. Baik menyebut nama Allah maupun tanpa menyebut nama Allah. Jangan kita zikir, udah zikir harian, udah
Tadi saya duduk berzikir kepada Allah 2 jam. Nyambung kepada Allah, nyambung. Kesadarannya kepada Allah, iya kepada Allah. Begitu berdiri dia bangkit dari tempat zikirnya, kembali lagi dia beraktivitas dalam kehidupan, lupa dia sama Allah. Ya. Lalai dia daripada Allah, itu belum zikir namanya. Jadi yang dia anggap zikir itu ketika duduk itu aja. Padahal sangat jelas Allah bilang, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, baik dalam kondisi duduk, berdiri, dan berbaring. Berarti dalam setiap kondisi kita disuruh zikir. Zikir yang bagaimana? Inilah yang kurang penjelasan selama ini. Yang kita pahami, zikirnya nyebut nama Allah banyak-banyak. Ya, padahal bukan seperti itu. Zikir yang sebanyak-banyaknya itu apabila kesadaran kita selalu tersambung kepada Allah. Dalam setiap gerak hidup kita selalu kita menyadari Allah, berisan kepada Allah. Nah, orang-orang yang sudah mencapai zikir yang tiada putus ini, maka barulah dia bisa mencegah yang namanya keji dan mungkar. Ya. Makanya Allah bilang, sesungguhnya sholat itu mencegah keji dan mungkar. Pagi sholat kita, selesai sholat, mungkar jalan lagi, perbuatan keji jalan lagi, berarti nggak sholat orang itu, ya kan? Jadi yang benar itu kita harus pahami. Lantas apa tujuan sholat? Tujuan sholat berzikir, sadar, menyaksikan Allah, bertemu kepada Allah, berhadapan dengan Allah, ya, menyambung kesadaran kepada Allah. Itulah hakikat zikir. Nah, kalau kita latih DN ini, kesadaran kita aktif, nah disitulah baru kita bisa paham, dan disitu akan terpanggil kembali kepada syariat. Dahulu kita dengar azan biasa aja, ya kan? Tapi kalau kesadaran sudah tersambung, bukan muazin itu yang manggil itu Allah, ya. Itulah bagi orang yang kesadaran tersambung, gemetar hati dia kalau belum sholat. Habis itu sudah dia dengar azan, karena masih ada kesibukan, dia abaikan. Ya, bentar lagi lagu sholatnya, masih panjang waktunya misalkan. Tapi karena kesadaran ini selalu aktif, itu akan ada interaksi di hatinya. Seolah-olah Allah itu berkata-kata, udah kupanggil tadi kok nggak datang juga, sudah kupanggil kok nggak mau kesini juga, kata Allah. Sholatlah. Akhirnya gemetar hati dia, nggak tenang hati ya kalau belum sholat. Ya, itu bagi orang yang paham hakikat. Jadi kalau kita bilang saya belajar DN bang, saya nggak sholat lagi, salah. Nggak ada kita mengajarkan seperti itu. Justru kalau kita betul paham tentang DN ini, tentang kesadaran ini, pasti sholat. Kemana dia menghadap, Allah terus yang dia lihat. Kesadaran ini tersambung terus, ya. Jadi itulah harus dipahami. Zikir itu bukan sebanyak-banyaknya nyebut nama Allah, tapi sebanyak-banyaknya menyadari Allah, menyambung kesadaran kepada Allah sebanyak-banyaknya, itu yang betul, ya. Apalagi tidak banyaklah dalam kehidupan contoh-contoh kehidupan. Misalkan kita melihat di pinggir jalan ada sampah, tergerak hati kita, ambil, kita taruh tong sampah. Itu orang yang berzikir, ya. Dia tahu mana benar mana salah. Itu juga sudah contoh zikir. Karena apa yang dia rasa, Allah itu cinta kebersihan. Akhirnya apa? Dia ambil sampah, diletakkan pada tempatnya. Makanya orang yang dulu belum pernah mengamalkan DN mungkin suka-suka. Kalau sudah mengamalkan DN, lebih berakhlak dia. Kenapa ya bang? Saya dahulunya suka-suka bang, sekarang ini saya apa-apa takut. Berarti kan selalu dalam pantauan Allah, ya kan? Jangankan terang-terangan, jangankan terang-terangan, sebenarnya sembunyi aja dia takut.
Karena apa? Nggak pernah dia lepas dari Allah. Barulah keji dan mungkar itu bisa kita hindari. Seperti disorot kita oleh CCTV, oleh Allah. Aku dilihat terus ini sama Allah nih. Gak beranilah aku macam-macam. Allah tahu isi hatiku. Ya kan? Nah, kalau kita bisa seperti itu, baru mantap. Jadi untuk teman-teman, saudaraku yang lain, pahami benar-benar apa tujuan zikir nafas? Mengaktifkan kesadaran jiwa biar kita bisa berisan kepada Allah. Kalau sudah ihsan, pasti kita terpanggil untuk lebih bertakwa. Itu tujuannya. Jadi jangan dianggap belajar hakikat gak sholat. Oh, udah salah itu. Ya. Terus satu lagi, bagaimana bang biar gak putus? Kuatkan DN-nya. Kita DN-nya aja malas-malasan, gimana kita mau aktif terus kesadaran ini? Ya. Latih terus DN-nya. Pokoknya satu hari minimal sekali. Sekali duduk 30 menit minimal itu. Itu udah paling malas lah itu. Kalau rajin ya semampu kita, berapa kali kita mampu. Kalau yang paling malas sehari sekali 30 menit duduk. Nah, kalau itu rutin, kontinu tiap hari, kesadaran kita akan aktif. Kalau kita kesadarannya sudah aktif, barulah kita bisa yang namanya zikir tiada putus. Kemanapun engkau menghadap, di situ wajah Allah. Kita akan menyaksikan. Dan hidup kita lebih tertata. Ya. Selama ini kenapa orang banyak juga maksiat, banyak juga berbuat keji, banyak juga berbuat dosa? Karena dia tidak pernah merasa dilihat oleh Allah. Tidak pernah merasa diawasi oleh Allah. Karena gak zikir. Ya. Kalau orang yang zikir gak ada putus, dia on terus, gak berani dia macam-macam. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tolong diulang-ulang lagi. Pahami hakikat zikir yang sebenarnya. Bukan sebanyak-banyaknya menyebut nama Allah, tapi sebanyak-banyaknya menyambung kesadaran kita kepada Allah. Itulah hakikat zikir yang 24 jam tadi. Walaupun dia tidur, tetap dia sambung kepada Allah. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.